وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita haturkan pujian kepada Allah. Pada saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah dikatakan oleh baginda Nabi sebagai bulanku. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka sering orang berdoa di bulan ini, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Berikan berkah kepada kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Ini harapan kita. Kita sampai umur kita ke bulan Ramadan yang berikutnya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Terkait dengan bulan Ramadan, maka biasa kita melakukan ibadah yang disebut dengan puasa Ramadan. Ada ibadah sunnah disebut dengan sholat tarawih di bulan Ramadan. Disertai ibadah yang wajib menjelang hari raya, pas tepat di malam hari raya, kita wajib mengeluarkan zakatul fitri atau zakatul fitrah. Oleh karena itu, kita akan membicarakan beberapa minggu ke depan yang berkenaan dengan puasa Ramadan dan yang berkenaan dengan zakatul fitri. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 daripada min syuhuril Arabiyah. Di bulan-bulan Arab, Ramadan itu dia kena bulan yang ke-9. Bulan pertamanya adalah Muharram. Kalau kita Januari, Februari, Maret, April, Mei itu bulan namanya Syamsiyah. Ada namanya Qamariyah yang disebut dengan bulan Arab. Dia dari bulan Muharram. Maka bulan yang ke-9 adalah bulan Ramadan. Wa adalu syuhur. Di antara bulan yang 12 bulan, yang paling baik bulan itu adalah Ramadan. Jadi yang afdal bulan, seafdal bulan yang baik itu banyak. Ada yang disebut dengan bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan-bulan yang mulia, arba'atul hurum, termasuk diantaranya Sya'ban, termasuk diantaranya Rajab. Tapi yang terbaik di antara bulan itu adalah Ramadan. Kenapa disebut dengan Ramadan? Ada yang beralasan karena arti daripada Ramadan itu adalah sangat panas, syiddatul har. Jadi sangat panas. Lalu mereka menamai Ramadan dengan Ramadan karena arti daripada Ramadan itu Ramdo, yang artinya sangat panas. Ada yang mengatakan karena arti daripada Ramadan itu membakar dosa. Jadi panasnya Ramadan itu adalah dia membakar dosa orang-orang yang berpuasa. Maka beda suasana Ramadan dengan yang lain. Adapun kelebihannya banyak, disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis tentang kelebihan orang yang berpuasa. Barangkali di sini kita kutip sedikit. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Semua kebaikan kecuali puasa, kata Allah. Puasa ini tidak ada takarannya, tidak ada ukurannya, tidak ada timbangannya.
Jadi puasa ini sangat istimewa. Dia tak punya batasan pembalasan. Kalau yang lain kan setiap satu dibalas 10. Sampai mana? Sampai 700. Berarti bertakar masih. Berarti masih ada ukuran. Yang hebat itu balasan tanpa ukuran. Berapa terserah Allah membalas. Di dalam hadis yang lain disebutkan, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannama masirati mi'ati amin. Barang siapa yang berpuasa satu hari pada sabilillah, pada jalan Allah, maka dijauhkan oleh Allah antara dia dengan neraka jahanam sejauh perjalanan 100 tahun. Jadi antara dia dengan neraka jahanam itu jauhnya 100 tahun. Maka bagus kalau kita bulan puasa itu sambil puasa sambil berjuang di jalan Allah. Di antaranya orang yang dikatakan fisabilillah adalah orang yang mencari ilmu. Ada mungkin kita pergi ke Ukraina sana berperang, ada mungkin apa nang kita bila itu urusan politik kan, bukan urusan agama. Ada fisabilillah ini orang yang memperjuangkan agama. Ada mesti dengan berjuang mengangkat senjata, duduk mencari ilmu, termasuk orang yang fisabilillah. Bahkan orang yang keluar rumah dengan tujuan mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada anak istri yang halal, dia laksana seorang fisabilillah, seorang pejuang fisabilillah. Jadi kalau sambil puasa, kalau bulan puasa sambil begawi, usahakan jangan kada puasa. Ini alasan kada tahan begawi ya, panas. Pian itu dicatat sebagai fisabilillah apa? Pejuang keluarga untuk mencari harta yang halal. Niatkan di rumah, aku keluar ini mencari yang halal untuk memberikan nafkah kepada anak ini dengan harta yang halal. Apalagi agen bukaan ini kan, agen bukaan untuk berbuka anak ini, cari yang halal. Jangan cari yang haram, jangan. Atau yang syubhat, jangan. Maka di dalam kitab Nasaih Diniyah dikatakan, kalau kita mau berbuka tuh ada dua yang perlu kita lihat. Apa yang kita bukakan dan di tempat siapa kita buka. Maksudnya apa yang dibukakan ini bukan masalah makanannya nyaman kah kada, tidak, halal kah hendak, yang alat untuk kita berbuka ini halal kah hendak. Halalnya atau haramnya barang itu bukan sekedar daripada bentuk barangnya, tapi cara mendapatkan barangnya pun harus diperhatikan. Kalau ular jelas haram, kalau buaya jelas haram, kalau tikus dijadikan gulai jelas haram. Padahal makan gulai tikus ya. Tapi kalau ayam halal kah? Halal, tapi cara mendapatkannya halal kah? Kalau ngambil ayam tetangga haram berarti. Apalagi mangga tetangga. Tapi alhamdulillah aman dah kalau enggak. Masih. Mangga tetangga nih. Mana pada ya? Aman enggak dah? Perumahan. Masalah mangga nih. Mangga. Jangan itu yang dijadikan alat untuk berbuka. Jadi pian keluar rumah bekerja begawi, niatkan untuk mencari harta yang halal, untuk mencari nafkah yang halal, memberikan kepada anak istri yang halal. Pian laksana pejuang fisabilillah. Sambil puasa bagus. Maka sambil puasa Allah telah Nabi katakan, ba'adallahu minhu jahannama misirata mi'ati amin, dijauhkan dia daripada siksa api neraka jahanam sejauh 100 tahun. Sambil nyupir iksa, sambil puasa. Godaannya berat memang. Kawan supir dua tapi sumat minum. Kita di samping buka kada. Aku ini baru supir iksa di zaman baginda Nabi bang, berjihad di jalan Allah, berjuang membela agama, mengangkat senjata, berperang, tapi masih puasa, belum apa-apanya lagi. Abil hadis aidan disebutkan dalam sebuah hadis pula,
Lis-shaimi farhatani, orang yang puasa dapat dua kegembiraan. Pertama, ija aftara fariha, bila dia berbuka pasti bahagia. Bohong kalau tidak bahagia ketika buka. Dusta tidak bahagia ketika menyantap hidangan pas berbuka. Yang kada bahagia itu yang pura-pura puasa, itu kada bahagia. Kopiahnya sama, kedua pokoknya sama, datangnya sama, undangannya jam 6 sama. Tapi orang buka puasa santai aja. Kenapa? Jam 5 udah buka tadi. Kada ada kebahagiaan, kada ada senangnya di hati, tidak ada rasa gembira, tidak ada farah di dalam hati. Tapi orang yang betul-betul puasa dari pagi sampai sore, menahan haus tadi, menahani kawan di hijab minum aqua, dingin aquanya, panasnya terik, kita kehausan, kita tahani nih sampai bukaan. Itu luar biasa bahagianya ketika buka. Sudah itu pasti dah, kada mungkin kada. Ija aftara fariha wa ija laqiyallaha fariha bisaumi, dan apabila dia mati, apabila dia bertemu Allah, dia pasti bahagia dengan sebab puasanya. Kebahagiaan yang nomor 2 yang dinantikan. Bahagia apa? Bahagia ketika bertemu dengan Tuhan. Jadi orang yang senang puasa itu nanti kalau dia mati pasti dia bahagia ketemu Allah. Kalau kalian percaya silahkan dicoba. Tapi mudah-mudahan pada umur kita jangan mati lakas. Masih masih Allah. Bila masih rasa ayam jauh lagi dari mati tadi. Wabil hadisi kadzalik santu shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'a'u mustajabun wa amaluhu mudha'abun. Diamnya orang puasa dicatat sebagai tasbih. Tidak ada orang diam ditulis sebagai tasbih, kecuali orang yang puasa diam tasbih. Tidurnya ibadah, tidak ada orang tidur dikatakan ibadah kecuali tidurnya orang yang puasa. Tapi jangan tidur terus. Dari sahur sampai buka lain pulang. Itu tidak dibolehkan di dalam kitab Nasihat Diniyah. Wa du'ahu mustajabun, doanya diterima oleh Allah. Kalau ada doa yang belum terkabul, silahkan berdoa di waktu puasa. Wa amaluhu mudha'afun, setiap amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Amalan sunnahnya dilipat gandakan, amal baca Qur'annya dilipat gandakan, amal baca tasbihnya dilipat gandakan. Asyamu junnatun wa hisnu hasinin minan nar. Puasa itu adalah perisai, dia pelindung daripada siksa api neraka. Jadi jelas puasa itu adalah banyak fadilatnya. Adapun hukum daripada puasa ini 4 hukum. Yang pertama, ada puasa itu wajib seperti puasa bulan Ramadan. Yang kedua, ada kalanya puasa itu sunnah seperti puasa Senin Kamis. Nanti ada Sya'ban, nisfu Sya'ban kan. Ada kalanya puasa itu makruh. Nah, yang makruh ini seperti apa? Puasa makruh. Dan ada kalanya puasa itu haram. Nah, kayak apa puasa bisa haram? Puasa yang makruh adalah yang makruh dulu. Kalau yang wajib tahu dah. Yang wajib itu diantaranya puasa Ramadan, diantaranya mengqadha puasa Ramadan, diantaranya lagi puasa nazar. Nah, kita andai kata kita bernazar dengan puasa, maka puasa itu wajib hukumnya. Kalau yang makruh adalah menyendirikan berpuasa di hari Jumat. Hari Jumat puasa, tapi 1 hari aja makruh. Atau di hari Sabtu, atau di hari Ahad. Hari Ahad apa? Minggu. Jadi 1 hari aja berpuasa di hari Jumat, di hari Sabtu, dan di hari Minggu itu makruh. Alasannya kenapa? Hari Jumat adalah Idul Muslimin, hari rayanya orang Islam. Hari raya aku jangan puasa. Kalau pingin puasa Kamis sunat. Kalau pingin puasa Senin. Kalau hari Sabtu apa? Idul Yahudi, hari rayanya orang Yahudi.
seolah-olah kita merayakan hari raya orang Yahudi. Hari Ahad Idul Nasara, hari rayanya orang Nasrani. Nasrani itu hari Minggu. Wala shoma yaumaini minha au kullaha fala karahata. Kalau andai kata dia berpuasa 2 hari daripada hari-hari tersebut atau semuanya ketiga-tiganya, maka tidak ada lagi makruh. Jadi dia puasa Jumat dengan Sabtu, atau Sabtu dengan Minggu, atau dari Jumat, Sabtu, Minggu, tidak lagi makruh. Kenapa? Tidak 1 hari saja. Yang makruh itu 1 hari. Jumat 1 hari, Sabtu 1 hari, Minggu 1 hari. Wasaumud dahar, dan makruh pula berpuasa setahunan. Selamanya puasa makruh. Bagi siapa? Liman yakhafud darar, bagi orang yang dikhawatirkan timbul mudarat daripada puasa. Aw fawata haqqin mandubin, atau bagi orang yang dikhawatirkan akan kehilangan hak yang disunahkan. Jadi kalau puasa terus-terusan, kata dokter sampean ini berbahaya. Nah, itu kan boleh. Tapi kalau tidak bahaya silahkan. Yang keempat, ada kalanya puasa itu haram. Nah, jadi puasa itu bukan wajib saja atau bukan sunnah saja, ada kalanya haram. Kapan dia haram? Pertama, haram dan sah. Haram tetapi sah. Ialah puasanya seorang istri tanpa izin daripada suami. Suami datang hari Senin, tiba-tiba puasa aja. Datang lagi hari Kamis, puasa ulang. Lakinya puasa terus dirinya. Gimana hukumnya? Haram tapi sah puasanya? Sah. Kalau gitu suruh batalkan aja puasanya. Ya, Pak. Ya enak, orang batalkan. Tapi yang suruh batalkan tuh puasa sunnah ya. Kalau dia qadaan, tanya dulu, qadaan ke sunnah? Qadaan, jangan dibatalkan, tidak boleh. Qadaan ke sunnah? Sunnah. Nah, batalkan. Ini kada terus dah. Ada terus. Tanya puasa, tadi ya ada terus jadinya. Ajaran. Baru pulang lagi. Maka pulangnya Senin Kamis. Gak jauh beli kapan. Siapa itu? Maaf ya, dia tersinggung. Oh iya tuh Menteri Perhubungan. Tapi jujur. Tapi Minggu tuh ada Senin. Puasa ya. Ingatlah jangan puasa lah hari Senin, hari Kamis. Ibu-ibu izin dulu, ibu ya. Tanya dulu bapaknya nih, nah. Kalau bapaknya datang ke Senin atau Kamis, Berangga gitu. malamnya uyuhan, dia puasa nih ya. Udah tahu kemana dia uyuh puasa nih. Ngantuk habis buka, habis kadek terus. Beda orang lah. Ada Kan? kan ada lengkap. Yang nomor 2 haram tapi tiada sah. Itu tadi haram sah. Ini haram dan tiada sah. Di mana? 5. Pertama, berpuasa di hari raya Idul Fitri. Itu haram dan tidak sah. Tak boleh puasa hari Idul Fitri. Jangan terlalu rajin ulang jadi orang lah. Kerajinan ulang. Hari Idul Fitri puasa. Hari raya Idul Adha puasa. Hari Tasyrik puasanya, hari Tasyrik tak boleh juga. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi hari 10, hari Idul Adha, 11, 12, 13, berarti 4 hari. Jangan puasa. Jangan mentang-mentang terlalu rajin Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Maka laki pas ada di rumahnya puasa juga jadinya. Haram, ada sah. Apa? Yang keempat adalah, nah ini perlu dipahami, saumun nisfil akhir min Sya'ban, berpuasa separuh yang akhir daripada bulan Sya'ban. Ialah hari ke-16, hari ke-17,
hari ke-18. Tapi karena ini ada penjelasan sampai akhir daripada bulan. Tapi nanti ada rincian masalah yang nomor 4 ini. Dan yang kelima, berpuasa pada hari yang diragu-ragukan, yaitu hari 30 Sya'ban. Apabila orang ada yang mengatakan bahwa di hari itu dia melihat hilal bulan Ramadan, atau ada orang yang bersaksi tetapi penyaksiannya tidak diterima. Seperti apa? Seperti perempuan yang bersaksi. Kata perempuan, kami melihat hilal bulan Ramadan pada malam ini. Maka hari itu dinamakan hari yang diragu-ragukan. Hari itu tak boleh puasa. Tidak boleh puasa. Apakah hari itu 1 Ramadan, ataukah hari itu masih tanggal 30 Sya'ban? Masalah, apakah dibolehkan berpuasa pada hari yang diragu-ragukan atau pada hari separuh yang akhir daripada bulan Sya'ban? Tadi kan tidak bolehnya 16 sampai 30 kan boleh. Maka dijawab boleh berpuasa dengan catatan yang pertama, apabila puasa itu adalah puasa yang wajib. Hari 16 Sya'ban, 17 Sya'ban, 18 Sya'ban boleh berpuasa apabila puasa itu puasa wajib. Contohnya seperti qadaan bulan Ramadan. Ibu-ibu punya hutang, lalu membayar hutangnya di 16 Sya'ban, bolehkah? Boleh. Itu pertama. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun muqtadah, apabila dia punya amalan mengerjakan puasa-puasa sunnah yang menjadi wiritan. Dia dah biasa mengerjakan Senin Kamis, dah biasa. Kemudian hari Senin atau hari Kamis itu pada tanggal 16 Sya'ban ke atas, bolehkah mengerjakan Senin Kamis? Boleh. Tapi kalau mengerjakan sunnah Sya'ban tidak boleh. Tapi kalau mengerjakan Senin Kamis boleh, dengan catatan dia memang sudah punya wiritan juga. Dan yang ketiga, boleh apabila tersambung dengan hari yang sebelumnya. Hari sebelumnya tanggal berapa? Tanggal 15 Sya'ban dia puasa, 16 Sya'ban puasa, 17 Sya'ban puasa, 18 Sya'ban puasa. Bolehkah seperti itu? Boleh. Tapi kalau diputusnya tidak boleh lagi. 15 Sya'ban puasa, lalu 16 sudah puasa, ingin 17 puasa Sya'ban, tidak boleh. Ada kalau orang puasa 3 bulan dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, bolehkah? Boleh, karena dia tersambung. Atau puasa qadaan, bolehkah? Boleh. Jangan coba-coba ibu-ibu lah puasa qadaan ini, jangan dilambat-lambatkan sampai Ramadan ini, maka sampean dapat namanya fidyah, kifarat, dendaan. Seharinya dibayar 1 mud, berulang-ulang hari, berulang-ulang bulan, berulang-ulang tahun, berulang-ulang pada bayarannya tersebut. Puasanya kada lunas, tapi bayar dendanya tetap dibayar. Contoh, anak pertama bulan Ramadan, hutang berapa? Anak pertama lahir bulan Ramadan, hutang 30 hari. Bayar teruslah, bayar. Sampai kapan kalau tidak membayar? Sampai puasa itu lunas diqadha. 30 hari itu hutang, sehari semut. Sekali 30 berapa kira-kira? Kemarin udah kita pernah menghitung-hitung sekitar 22,5 kilo, anggaplah 25 kilo. Tiap tahun bayar 25. Anak kedua Ramadan pulang 50 kilo, tiap tahun bayar. Anak ketiga Ramadan pulang, anak keempat Ramadan pulang 100 kilo bayar. Kapan itu bisa selesai? Kalau dia mengqadha seluruh keadaan itu. Jadi 4 anak tuh belum pernah diqadha, bayar terus. Belum pernah diqadha. Adakah yang bininya melahirkan pas bulan Ramadan atau sebelum Ramadan? Kan otomatis nifas tuh. Nifas otomatis sudah puasa. Puasa itu tidak dilaksanakan, namun diqadha setelah Ramadan. Orang yang melambatkan qadaan sampai Ramadan berikutnya kena fidyah. Berapa fidyahnya? Likulli yaumin muddun, setiap 1 hari dibayar 1 mud. Berapa 1 mud?
satu fitrah dibagi 4. Satu fitrah itu ulama pendapat ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 3,8. Kebetulan kita kemarin beli mut kenapa? Mut itu bukan ukuran takaran yang 4 mut. Jadi kalau mut itu kalau dia rata kita sudah cobain, kita rata itu kalau ditimbang 4 mut 2,5 kilo. Tapi kalau dia nongol ke atas ini 3 kilo, bahkan bisa lebih. Nah dia gini, ada di rumah tahun kemarin kita Pak Muji, ada lihat Pak Muji ya bentuknya itu. Kalau dia rata 2,5 kilo, tapi kalau dia dia 3 kilo. Cuma ulama itu pasti jubung ke atas, itu bahasa Banjarnya nongol ke atas, jubung. Jadi makanya oleh karena itu di dalam kitab ini mereka mengatakan 3 kilo sampai 3,8. Ada yang mengatakan 2,75, paling dikit 2,75 sampai 3 kilo sampai 3,8. Salah sampean manakah ikut Bapak? Yang pasti bila sehari 1 mut, bila 4 hari 1 fitrah. Adakah kodaan masih ibu-ibu? Bila ada bayar cepat ya. Sebelum bulan Ramadan nih masih ada waktu sebulan nih. Masih ada waktu sebulan untuk membayar qadaan tersebut. Kalau tidak lunas, bayar qadaannya, bayar dendaannya. Kemudian suruh tusih hati saum ila akhir. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma awsil wa taqabbal ma qara'na wa ma'amil bina ja'amal salihah hadiyatan balighatan nasira barakatan nazila bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ziyadatan bi syarafi wa karami thumma thawab bi sadari ila arwahi abai wa ikhwanil anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi majmu'ul sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yawmiddin ma thawab bi sadari ila arwahi ربنا رحمة المجتهدين وقلم في الدين من العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمقاصدين والسريات سبيات الماكر وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ما صاب المتذكر إلى أرواح مشايخنا ولمعلمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولأمنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا ولقراباتنا ولجيراننا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين خصوصا إلى روحه حجي شهر أمير بن أمير Arfani bin Jamhari, Hajah Kaprah binti Anasarudin, Maryani binti Haji Irham Sultini binti Haji Syahrul Amir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum qadran miran. Allahumma kanu muslimin fasir bi ihsanihim wa in kanu muslimin fatajawaz an sayiatihim. Allahumma sir rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa syafata ila arwahihim. Allahumma sir rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa syafata ila arwahihim. Allahumma sir rahmata wa madal maghfirah syarata ila arwahim urusan ila roh Haji Syahrul Amir bin Amir Alfani bin Jamhari, Hajah Kamrah binti Anam Samudin, Maryani binti Haji Irham Sulbini binti Haji Syahrul Amir bin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum.